Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 118-120. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 118, Sera, bukannya tadi kamu pulang lebih awal? Kenapa baru sampai rumah? Sera nyaris terlonjak mendengar Selin menegurnya saat pintu terbuka. Mama sudah pulang?" tanya Sera heran. Dia pikir Selin dan Sandi akan pulang lebih malam. "Kamu pulang dengan siapa? Kenapa Pak Yono malah sampai rumah lebih dulu?" selidik Selin dengan kening berkerut. Aku pulang dengan Pras," sahut Sera setenang mungkin. Namun diam-diam ia sedang mengawasi gerak-gerik sang ibu mertua. "Loh, kok bisa dengan Tirta? Bukannya dia?" Selin tiba-tiba menutup mulutnya. Memangnya Mama tahu sesuatu tentang Tirta? Sera perlahan mendekat dan memandang curiga pada ibu mertuanya itu. Enggak. Maksud Mama, bukankah dia tidak diundang dalam acara tadi?" Selin tampak sedikit gugup. "Oh, diundang, kok? Aku yang undang. Hanya saja Pras datang terlambat tadi. Jadi, dia langsung membawaku pulang." Ya, kenapa tadi aku pulang lebih lama? Itu karena kami mampir dulu ke sesuatu tempat." "Kalau begitu aku ke kamar dulu, Ma," jawab Sera tersenyum seraya melangkah menuju kamarnya. Selin memandang kepergian Sera dengan geram. Seharusnya mereka bertengkar, tapi kok malah diantar pulang? Gerutu Selin pelan. Kemudian wanita parubaya itu keluar dari rumah dan berjalan menuju pavilion. Ia bergegas menghampiri Sandi. "Sandi, kenapa Sera bisa pulang bersama si Tirta? Memangnya si artis itu kamu undang juga?" tanya Selin sewot mendatangi putranya yang baru saja selesai mandi. "Aku nggak undang, Ma. Tapi bukannya Tirta menghadiri acara keluarga besarnya?" "Sial, ternyata rencana kita gagal. Si Sarah dan putrinya itu nggak becus. Masa bikin Sera cemburu aja nggak bisa?" Selin terus marah-marah. Sesaat kemudian ia mencoba menghubungi Sarah lewat ponselnya. "Halo, Jeng Sarah. Bagaimana sih? Kok rencana kita bisa gagal? Seharusnya Sera dan Tirta itu ribut, bertengkar." Selin bicara ketus karena kesal rencananya tidak berhasil. "Siapa bilang gagal? Tadi anakku bilang, Sera sempat lihat Tirta sedang berduaan di kamar dengan Grace." "Mereka pasti bertengkar," sahut Sarah penuh keyakinan. "Halah, anak kamu aja yang nggak becus. Buktinya barusan Sera diantar pulang oleh Tirta. Menantuku itu kelihatan biasa-biasa aja, tuh." Ketus Selin geram. "Apa? Yang benar, Jeng?" Suara Sarah terdengar bingung di seberang sana. Setelah mematikan ponselnya, Celin kembali masuk ke rumah Sera. Ingin memastikan lagi, apakah benar Sera nampak biasa-biasa saja. Ternyata benar saja. Selin melihat Sera sedang bersenda gurau dengan kedua anaknya di ruang tengah. Raut wajah Sera tampak ceria dan seperti tidak ada masalah. Akhirnya, wanita parubaya itu memutu garis bawahkan untuk masuk ke kamarnya. Sementara di perjalanan, Pras tak henti-hentinya merutuki dirinya yang dengan mudah terjebak oleh keluarganya sendiri. Sejenak ia teringat kejadian beberapa jam yang lalu. Ketika acara keluarga sedang berlangsung di rumah Tante Sarah, tiba-tiba tantenya itu menghampirinya dengan wajah panik. Tirta, tolong Tante." Tanda seru petik 2. "Ada apa, Tante?" Pras melihat wajah Sarah sangat khawatir. "Tolong kamu jemput Grace sekarang juga. Dia sedang berada di Hotel Korla. Tolong jangan bilang-bilang Om Roy. Nanti om kamu itu bisa marah." Sarah bicara setengah berbisik pada Pras. "Memangnya Grace sedang apa di hotel itu, Tante?" tanya Pras bingung. Sarah memberi kode agar Pras tidak bicara keras-keras. "Nantilah Tante ceritakan. Barusan teman Grace bilang, mereka ada di kamar 219. Grace sepertinya sakit. Tolong, Tirta." Pras menghela napas panjang, antara ingin menolong dan tidak. Namun karena melihat tantenya semakin panik, akhirnya Pras segera melajukan mobilnya ke hotel itu. Sesampainya di hotel, Pras bergegas berjalan menuju kamar 219 sesuai petunjuk Tante Sarah. Namun, betapa terkejutnya ia karena ternyata di dalam kamar itu Grace hanya sendirian, bukan bersama teman-temannya seperti yang dikatakan Tante Sarah. Pras lebih terkejut lagi saat menemukan Grace ternyata sedang mabuk. "Grace, apa-apaan kamu ini? Ayo pulang."
Pras tak sempat menghindar saat Grace tiba-tiba saja memeluknya erat. Pria itu berusaha melepaskan lingkaran tangan Grace pada tubuhnya. Namun tidak berhasil. Pras nyaris terlonjak saat melihat kehadiran Sarah di kamar itu secara tiba-tiba. Jantungnya berdetak cepat. Lah begitu khawatir Sarah akan salah paham. Saat itu Pras tak lagi peduli dengan Grace. Yang ia pikirkan hanyalah Sarah. Bagaimana jika Sarah menduga ia sedang berbuat yang tidak-tidak? Bagaimana jika Sarah tak lagi mempercayainya? Berbagai pertanyaan yang membuatnya tidak tenang berseliweran di kepalanya. Pras memang melihat Sarah cukup tenang. Namun ia bisa merasakan adanya luka dan kecewa pada tatapan wanita berhijab simple itu. Hingga ia mengantar calon istrinya itu pulang, Sarah masih tidak banyak bicara dan sedikit dingin. Pras baru saja tiba di rumahnya. Lah memandang rumah mewah 2 lantai yang hanya dihuni belasan art. Entah kenapa malam ini ia mengarahkan mobilnya pulang ke rumah itu. Tidak ke apartemen seperti biasanya. Perlahan Pras turun dari mobil dan melangkah menuju pintu yang sudah terbuka. "Selamat malam, Tuan." 2 art berdiri di dekat pintu mengangguk sopan. "Tuan mau makan malam?" Pras menggeleng tanpa bicara. Wajahnya masih tegang. Hatinya kian gelisah. Lah sangat takut jika Sarah benar-benar marah padanya. Pria memiliki iris mata kecoklatan itu masuk ke dalam kamarnya yang berukuran sangat luas bak kamar kelas presiden suite hotel bintang 5. Sejak lama ia mendesain kamar itu untuk seseorang yang istimewa. "Rasanya aku tidak sabar untuk bisa memilikimu, sayang." Pria tampan berwajah bule itu mengusap sebuah foto berukuran sisi 1 meter yang persis berhadapan dengan ranjangnya. "Kita akan tidur di kamar ini. Kita akan becengkrama dengan anak-anak kita, sayang." Pras terus bicara sendiri. Sesekali ia tersenyum membayangkan sesuatu tentang Srani. Tanpa ia pungkiri, sejak melahirkan anak keduanya, tubuh wanita itu terlihat lebih berisi. Sarah tampak lebih seksi di mata Pras. Lagi-lagi ia tersenyum saat imajinasi liarnya terlintas karena membayangkan Sarah. "Aku tak akan pernah melepaskan kamu lagi untuk siapapun. Aku akan selalu memperjuangkanmu." Pras memandang foto Srani dengan tatapan meredup. Suara ponsel membuat Pras tersentak. Wajahnya kembali merah padam saat melihat nama Tante Sarah di layar ponselnya. Pras telah menyiapkan kata demi kata untuk melampiaskan kekecewaan pada wanita itu. "Halo." Pras yang awalnya ingin langsung bicara, tiba-tiba urung karena mendengar suara tangis Tante Sarah di seberang sana. "Tirta, kenapa kamu tinggalkan Grace sendirian?" "Grace, Tirta, Grace kecelakaan." Ponsel di tangan Pras nyaris terjatuh mendengar ucapan Tante Sarah Yanmek sedang meraung-raung di seberang sana. Pria bule itu sedang berpikir, jangan-jangan ini adalah jebakan lagi. Namun ia masih mendengar tangisan Tante Sarah yang memilukan. "Astaga, Grace memang sedang mabuk ketika aku tinggal. Apa yang terjadi padanya?" Tiba-tiba tubuh Pras gemetar. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Grace? Ia pasti akan disalahkan. Beberapa detik kemudian ada sebuah pesan dari Om Roy yang berisi alamat sebuah rumah sakit. Tanpa menunggu lagi, Pras yang belum sempat berganti pakaian, bergegas melesat keluar menuju mobilnya. Dengan kecepatan tinggi pria bule itu melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Bab 119, Pembunuh Kamu, Tirta. Roy memandang Pras dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Napas pria parubaya itu naik turun. Pras yang baru saja tiba di depan ruang UGD terhenyak melihat Roy dan keluarganya menangis histeris. Napasnya seakan tertahan melihat tatapan penuh amarah dari suami Tante Sarah itu. "Om, aku tidak. Kamu tega membiarkannya menyetir sendirian dalam keadaan mabuk. Kamu sudah gila, Pras." Roy mencengkeram kerah kemeja Pras dan menghempaskan tubuh tinggi besar itu ke dinding. "Mas, tahan. Grace sedang koma. Sebaiknya kita berdoa agar dia segera sadar." Levin menghampiri Roy Yanmek begitu geram dengan Pras. "Astaga, Grace koma." Lirik Pras dengan wajah memucat. Jantungnya berdetak cepat. Terlintas rasa menyesal. Seharusnya ia tak meninggalkan Grace sendirian. Wanita itu tadi sedang mabuk berat. Pras hanya memikirkan Sarah. Setelah tunangannya itu keluar dari kamar hotel, Pras panik. Namun Grace tak mau melepaskan dirinya. Akhirnya dengan terpaksa Pras menghempaskan tubuh Grace ke atas ranjang. Kemudian ia berlari mengejar Sarah yang sudah menjauh. Satu Pras tersentak saat tiba-tiba saja tubuh Roy limbung. Untung saja Levin sigap menahan tubuh pria parubaya berbadan agak gemuk itu. "Grace, Grace, putriku, jangan tinggalin papi." Levin memapa Roy untuk duduk di salah satu kursi ruang tunggu.
Pras merasakan nyeri mendengar tangisan Roy. La dapat memahami perasaan omnya itu. La pun pernah merasakan kehilangan orang tuanya dulu. Rasanya sangat sakit. Perlahan Pras mendekati Sarah yang sedang tergugu di salah satu kursi yang berada tak jauh darinya. "Tante, aku minta maaf." Tanda seru titik, bisik Pras. Sarah bergeming. "Maafin aku, Tante. Aku pikir Grace bersama teman-temannya, seperti yang Tante katakan tadi." "Diam kamu, Tirta. Kamu hampir membunuh anakku. Seharusnya Grace yang kamu antar pulang. Bukan perempuan itu." Suara Sarah serak. Tubuhnya gemetar. Wanita itu tampak sangat terpukul. Bagaimanapun juga semua ini adalah ide wanita parubaya itu dan Grace, demi menjebak Tirta. Namun kini Grace justru celaka hingga koma. Sarah pun merasa menyesal. Namun semua ia tumpahkan kesalahan pada Pras. Tirta menahan sesak. Lagi-lagi ia yang bersalah. Walau ia sudah curiga Tante Sarah yang menjebaknya di hotel tadi, ia tetap saja salah. Karena telah membiarkan Grace pulang dengan menyetir sendiri. "Lalu, bagaimana keadaan Grace saat ini, Tante? Apa boleh aku melihatnya?" Pras duduk di kursi sebelah Tante Sarah. "Grace, Tirta," jawab Sarah gemetar. "Kami masih menunggu perkembangan kondisinya saat ini," ketus Sarah tanpa menoleh pada Pras. Dalam beberapa menit mereka menunggu dalam kegelisahan. Suasana malam yang dingin dan sepi di rumah sakit itu kian mencekam. Pasien ruang UGD malam itu sangat sepi. Sesekali terdengar suara isak tangis Sarah dan Roy. Kini keduanya duduk bersebelahan. Sementara Pras duduk di samping Levin, keluarga Nona Grace. Seorang pria memakai baju dokter keluar muncul dari pintu ruang pemeriksaan Grace. Sontak Roy dan Sarah berdiri. Diikuti Pras dan Levin. "Bagaimana keadaan anak saya, dokter?" Roy yang tak sabar bertanya lebih dulu. "Maaf, Pak, pasien masih koma. Kami akan pindahkan ke ruang ICU." Tangis Sarah dan Roy kembali pecah. "Apa boleh kami melihatnya, Dok?" Saat ini Pras memberanikan diri untuk bertanya. "Silakan, sebelum kami memindahkannya ke ruang ICU," sahut dokter itu. Pras bergegas memapas Sarah, sementara Levin melangkah di samping Roy. Nampak Grace terbaring tak berdaya di atas brangkar, dengan beberapa kabel dan selang menempel pada tubuhnya. Kepalanya diperban, dengan wajah memar. Grace, bangun, sayang." Sarah kembali tergugu. "Maafin Papa, Nak. Papa belum sempat membahagiakanmu." Roy memeluk tubuh putrinya yang tak bergerak. Pria paruh baya itu terlihat sangat terpukul. "Tirta, kamu lihat sendiri, begitu sedihnya Mas Roy. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua ini. Mbak Sarah sudah menitipkan Grace padamu, tapi kamu malah ninggalin dia dan membiarkan dia menyetir dalam keadaan mabuk." Levin berbisik di samping Pras. Mendengar ocehan Levin, Pras mengepalkan kedua tangannya. Kenapa dia yang dipojokkan saat ini? Namun pria bule itu tak kuasa membela diri. Bagaimanapun juga lah memang diamanatkan Sarah untuk menjemput Grace, dan ia gagal melakukannya. "Maaf, pasien akan segera kami pindahkan ke ruang ICU." Dua orang perawat segera mempersiapkan pemindahan Grace. Sedangkan Roy dan keluarganya diminta keluar oleh perawat itu. "Tirta, Om mau bicara." Langkah Pras terhenti saat hendak melangkah menuju ruang tunggu. "Ya, Om, ada apa? Aku minta dalam beberapa hari ini kamu harus sering menengok perkembangan Grace di rumah sakit ini. Aku mau kamu tunjukkan tanggung jawabmu sebagai laki-laki." "Mengerti." Tirta bagaikan ditampar. La mengangguk begitu saja tanpa berpikir. Entah kenapa pikirannya saat ini kacau. Karena dihantui rasa bersalah, Pras tak bisa berpikir jernih. Tak lama kemudian Grace yang masih terbaring di brangkar keluar dari ruang UGD dan didorong menuju ruang ICU. Roy, Levin dan Sarah bergegas mengikutinya. Pras melangkah di sebelah kanan brangkar. Pandangannya berkali-kali tertuju pada wajah Grace yang lebam dan pucat. Lagi-lagi, dadanya terasa sesak dan nyeri yang luar biasa. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sarah, tolong aku." Pras menjerit dalam hati. Sisi lainnya begitu kuat mengingat masalahnya dengan Sarah. Sisi lain dirinya, tak berhenti menyalahkan dirinya yang mengakibatkan Grace kecelakaan. Pikiran Pras benar-benar kacau. Kepalanya nyaris pecah. Saat ini ia berharap Grace sadar dan selamat. Hanya itu yang bisa membuatnya lebih baik. Malam kian larut. Rasanya Pras ingin sekali saat ini berada di sisi Sarah. Bersandar pada tubuh wanita cantik itu. Melampiaskan segala rasa yang ada padanya saat ini.
Rasa bersalah, rasa takut, sedih dan bingung. Namun, tidak mungkin ia menceritakan kejadian ini pada Sarah. Ia khawatir tunangannya itu akan menunda pernikahan mereka yang tak lama lagi. Itu tidak boleh terjadi. Aku telah memperjuangkan Serani selama bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah menunda pernikahan yang sudah ada di depan mata, batin Pras. Langkah mereka terhenti saat sudah berada di depan ruang ICU. Dokter sarankan pasien dikunjungi secara bergantian dan diajak komunikasi. Namun untuk malam ini pasien biar sendiri dulu. Apapun perkembangannya akan kami kabari. Dengan berat hati Roy dan Sarah melepaskan Grace untuk masuk ke ruang ICU. Mereka tak lagi bisa menatap secara langsung wajah putrinya setiap saat. Grace, Grace, Roy sempat histeris. Sabar, Mas Roy. Levin berusaha menahan tubuh Roy yang lemas. Tenang dulu, Mas. Putri kita akan dirawat dengan baik di sini. Sarah pun berusaha menenangkan Roy. Sebaiknya Om Roy dan Tante Sarah pulang saja. Biar malam ini aku yang berjaga di sini. Jika ada perkembangan pada Grace, segera aku kabari, saran Pras. Mereka pun setuju. Walau dengan berat hati, Roy dan Sarah akhirnya pulang bersama Levin. Beberapa jam berlalu, Pras yang tertidur di kursi ruang tunggu pasien depan kamar ICU, dibangunkan oleh seorang perawat. Maaf, Bapak keluarga dari pasien Grace. Diminta untuk ke dalam. Pras terkejut, lalu bergegas masuk ke dalam ruang ICU. Malam, Pak, pasien baru saja melewati masa kritisnya. Namun belum sadar, barusan pasien menyebut-nyebut nama Tirta. Apa Bapak tahu siapa? Pras terpaku mendengar ucapan sang dokter. Oh iya, Dok. Saya Tirta, sahut Pras setelah beberapa detik. Baik, Pak, kebetulan sekali. Silakan temui pasien. Mudah-mudahan setelah ini pasien bisa sadar. Pras bergegas mengenakan pakaian khusus, kemudian ia masuk ke dalam. Hatinya kembali terusik. Rasa iba mulai menggelayuti dirinya melihat kondisi Grace yang tak berdaya. Tirta, petik 2. Bab 120. Serani mengerutkan keningnya setelah membaca pesan dari wedding organizer yang mengurus pernikahannya 2 minggu lagi. Selamat pagi, Bu Serani. Apakah Ibu bisa datang ke tempat kami hari ini untuk fitting baju setelah makan siang hari ini? Kenapa Pras tidak mengabariku? Apa dia tidak tahu? Gumam Sarah yang masih bersiap-siap hendak ke kantor. Sejak kejadian di Hotel Korla beberapa hari yang lalu, Pras belum datang menemuinya. Sarah pun masih kesal dan enggan menghubungi calon suaminya itu. Namun ada perasaan yang tak biasa yang ia rasakan saat ini. Pras seperti menjauh dalam beberapa hari ini. Tidak ada pesan yang setiap saat pria itu kirimkan padanya. Pras tidak datang menjemputnya setiap pagi. Ada apa dengannya? Batin Sarah. Sudah mau berangkat, Sarah. Biar diantar Sandy saja. Mama Selin menyapanya saat Sarah baru saja keluar dari kamarnya. Tidak usah, Ma. Aku harus bawa mobil. Siang ini mau fitting baju di tempat WO. Kamu ke sana dengan Pak Yono. Sarah mengangguk sambil menyendok sarapannya. Tidak bersama Tirta? Tanya Mama Selin antusias. Lagi-lagi Sarah hanya menggeleng. Diam-diam Mama Selin mengulum senyum melihat murung wajah Sarah. Pasti mereka sedang bertengkar. Sandy harus memanfaatkan kesempatan ini, pikir Selin. Oh ya, hari ini Mama kebetulan ada janji dengan teman. Jadi, boleh nggak Pak Yono yang antar Mama? Biar Sandy yang antar kamu fitting baju. Kamu bisa kan, Sandy? Oh ya, bisa. Pagi ini biar aku juga yang antar kamu, Sarah, sahut Sandy yang sejak tadi hanya diam sejak kehadiran Sarah di meja makan. Entah kenapa setiap dekat wanita itu kini, ia selalu merasakan debaran-debaran yang tak biasa. Selama ini Sandy belum pernah gugup berada di depan wanita. Sejak belakangan ini, ia selalu merasa berdebar bahkan gemetar jika berada di dekat Sarah. Sarah hanya bisa menurut. Ia tak kuasa melarang mama mertuanya untuk memakai mobilnya. Untuk Giska, sudah beberapa hari ini diantar jemput oleh bis dari sekolahnya. Sarah tak ingin anaknya terlantar lagi untuk masalah antar jemput. Apalagi Pras belakangan ini mulai jarang menjemputnya. Lagi-lagi Sarah mendesah-resah mengingat Pras. Ada rasa cemas yang mengganggu hatinya. Yuk, berangkat, ajak Sandy. Lah menunggu Sarah berdiri, lalu melangkah bersama menuju mobil. Pak Yono, nanti antar Mama Selin aja. Aku diantar Sandy, ujar Sarah saat bertemu supir pribadinya itu di luar. Baik, Bu. Sandy membukakan pintu untuk Sarah. Kemudian melajukan mobilnya menuju PT Gunawan Corp.
Sepanjang jalan Sera tak banyak bicara. Ia hanya memandang keluar jendela. Ada apa? Kamu banyak melamun akhir-akhir ini. Sandi memberanikan diri untuk bertanya. Ah, nggak ada apa-apa. Sera berusaha untuk tersenyum. Maaf, belakangan ini aku jarang lihat Tirta ke rumah. Apa kalian sedang ada masalah? Masalah? Nggak ada, kok. Kami baik-baik aja. Hanya Pras memang sedang sibuk. Lagi-lagi Sera berusaha untuk tetap tersenyum, menutupi kegundahan hatinya. Syukurlah kalau begitu. Sandi kembali diam. Hatinya terasa nyeri padahal ia ingin Sera bisa menceritakan curahan hatinya. Lah ingin menjadi tempat sandaran wanita itu. Namun sepertinya wanita itu masih menutupi masalahnya dengan Pras. Aku turun di sini saja. Kamu bisa langsung pergi, ucap Sera saat turun di lobi utama kantornya. Baiklah, hati-hati, nanti siang aku jemput, seru Sandi dari balik kemudi. Namun Sera hanya tersenyum getir tanpa menjawab. Sejujurnya wanita itu masih sangat mengharapkan Pras yang menjemputnya siang nanti. Selama berada di ruangannya, Sera tidak bisa fokus dengan pekerjaan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Pras. Perlahan ia meraih ponsel yang berada di meja kerjanya, lalu menekan kontak nama yang bertuliskan Papa Bule. Sera sempat tersenyum membaca nama kontak yang diganti Giska minggu lalu. Putrinya itu rindu dan meminta izin untuk menelpon Pras waktu itu panggilan tak kunjung dijawab. Sera semakin panik dan gelisah. Setelahnya ia mencoba menghubungi Elara sang sekretaris Pras, hanya wanita itu yang Sera kenal di kantor Pras. Halo, Elara, Pak Tirta ada di kantor. Maaf, Bu Sera, sudah hampir seminggu ini Pak Tirta tidak ke kantor. Sera terkejut dan semakin gelisah. Apa yang terjadi denganmu, Pras? Sera mengetuk-ketuk meja kerjanya sambil berpikir. Sekitar jam 12 siang, pekerjaan Sera tak kunjung selesai karena pikirannya menerawang kemana-mana. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi sendiri ke wedding organizer untuk fitting baju. Lah berharap Pras juga akan datang hari ini. Semoga saja mereka nanti bisa bertemu. Sera mengirim pesan pada Sandi agar tidak usah datang ke kantornya, karena ia akan pergi menggunakan mobil kantor mendatangi W.O. Lah tak enak hati jika terus merepotkan adik iparnya itu. Sebenarnya sudah sejak lama Sera ingin menyetir sendiri. Lah bisa membawa salah satu mobil Arif yang ada di garasi rumahnya. Namun sejak dulu Arif maupun Pras tidak pernah mengizinkan dirinya menyetir sendiri. Mulai hari ini aku harus terbiasa menyetir sendiri kemanapun aku pergi. Tak selamanya Pras akan berada di sampingku. Seperti Arif, yang akhirnya pergi meninggalkanku. Tak terasa bulir-bulir bening pun luruh membasahi wajah cantik itu. Sera menangis saat melajukan mobilnya ke sesuatu tempat. Entah kenapa tiba-tiba saja Sera membelokkan mobilnya ke tempat pemakaman umum. Wanita itu turun setelah menepikan mobilnya. Seperti biasa ia tak lupa membeli sekantung kelopak bunga dan sebotol air mawar pada satu-satunya warung di sana. Arif, aku datang. Entah kenapa aku merasa sendiri saat ini. Dia tidak benar-benar menjagaku. Dia tidak ada di saat aku membutuhkannya. Apa dia juga akan pergi dariku, Rif? Sera tergugu di atas pusara suaminya. Setelah membaca doa, Sera melanjutkan perjalanannya menuju tujuannya semula, yaitu fitting baju. Namun, begitu tiba di gedung W.O., Sera tidak melihat mobil Pras di sana. Wanita itu mengempas napas kasar. Dengan langkah gontai tak bersemangat, Sera memasuki gedung W.O. itu sendirian. Sementara di tempat lain, beberapa orang sedang serius duduk dalam satu meja. Seseorang di antaranya hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Maaf, Tirta, Om memintamu ke rumah karena ingin bicara serius padamu. Ini mengenai putriku, Grace. Wajah Pras menegang. Lah sedang menerka-nerka kira-kira apa yang hendak dikatakan Roy padanya. Sarah yang duduk di sebelah Roy hanya diam menunggu suaminya menyampaikan sesuatu. Sementara Levin berada di kursi lain tak jauh dari mereka. Selama hidupku, aku merasa belum pernah membahagiakan putriku. Satu keinginannya yang belum pernah aku penuhi. Keinginan yang membuatnya bahagia. Roy terdiam sejenak. Tarikan napas pria parubaya itu terdengar berat. Ada sesuatu yang ia ingin sampaikan namun sangat sulit. Tirta, batalkan pernikahanmu dengan Serani, dan menikahlah dengan putriku. Tidak, terkatung.